أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان صيام أشهر الحرم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Yang terhormat yang sama kita hormati segenap para sepuh, para tokoh, para tuan haji, ketua lingkungan, Bapak RW, Bapak RT, mobil khusus juga Ketua Majelis Taklim Kaum Bapak Masjid Nurul Fajri, Bapak Khairul Fikih beserta jajarannya, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon berkenan izin dan dimaklumi adanya bahwa pada malam hari ini kami tidak melanjutkan kajian taklim karena sehubungan pada hari ini adalah kita tengah berada di akhir bulan Jumadil Akhirah atau bulan Jumadil Akhir, di mana tentu kalau sudah habis bulan Jumadil Akhir maka akan datanglah bulan Rajab, satu di antara yang Allah muliakan terdapat dalam Quran. Jadi manakala ada orang memuliakan bulan Rajab berarti sesuai perintah Allah. Kalau ada yang bilang bahwa ngapain sih pakai bulan Rajab disambut demikian banyak melakukan ibadah, itu semua kagak ada tuntunannya, berarti sama aja meniadakan salah satu ayat Quran. Ini yang disebut dengan yu'minun biba'din wa yakfuru biba'di. Dia percaya pada sebagian Quran yang lain tidak dia percaya. Jadi Bapak jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam surat Taubah, dinyatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran. Jumlahnya ada 12, sama dengan bulan Masehi. Lalu kata Allah Ta'ala minha 4 hurum, di antara 12 bulan itu karena marjeknya hak domir itu mengarah kepada isna asyara syahran, berarti 4 hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Apa saja 4 bulan itu? Kata ulama di tafsir mainnya namanya. Yang 4 mana sih? Ulama tafsir banyak tuh berbeda-beda juga. Dan sebagian besar menyatakan wahidun fardun, yang diantara 4 bulan itu satu terpisah dari yang lainnya. Sementara yang 3 surdun atau sardun atau surdun sama aja, artinya adalah berderet-deret. Yang berderet-deret itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi persis bulan Rajab ini pada urutan ke-7. Jadi termasuk satu yang tidak terlepas dari rombongan namanya bulan Rajab. Rajab ini juga mulia. Kemudian diterangkan oleh hadis Nabi, mana sisi mulia-mulianya itu dirinci sama Nabi. Dia dirincinya dalam hadis. Terus bagaimana cara muliainnya? Ya dijelasin sama Nabi.
Kata Nabi dalam sebuah hadis dalam kitab Durratun Nasihin buah karya dari Syarif Utsman Al-Khawbari, beliau katakan hadis Nabi tentang menyinggung keutamaan bulan Rajab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya awwala lailatin min Rajab, siapa orangnya yang dia awal malam Rajab dia hidupkan dengan ibadah, maka kata Nabi lam yamut qalbuhu, tidak akan pernah hatinya dimatikan Allah yauma yamutul qulub, di saat nanti hati akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wasobba ala ra'sihi khairan sobba, Allah akan tuangkan di atas kepala bagi orang yang malam awal bulan Rajab dia isi malam itu dengan ibadah, maka akan dituangkan oleh Allah dari di atas kepalanya dengan berbagai macam kebaikan, wa ghafara lahu dzunubah, dan dosanya akan dihapus oleh Allah. Yaitu perintah Nabi itu untuk mengagungkan bulan Rajab dari mulai malam harinya, Pak. Kita harus nyalain pakai ibadah. Khusus besok tuh habis maghrib sampai selesai isya kita isi dengan sholatul awabin. Ini sholat awabin, Pak. Sholat awabin kita buka dengan sholat awabin malam hari kita tuh. Nanti sholat isya kalau yang laki berjamaah, kemudian sholat ba'diyah isya. Apabila malam kita nggak sempat tahajud, bisa dipastikan kayaknya kagak bangun tahajud. Berarti kita sholat witir aja, Pak. Nabil habis ba'diyah isya kita sholat witir. Berarti kita udah ngidupin malam tuh, maksud saya, Pak. Malam itu kita udah beribadah. Itu yang kata Nabi, man ahya awwala lailah min Rajab, siapa yang dia hidupkan malam awal bulan Rajab dengan ibadah, ya dengan ibadah. Nah, selesai itu ya. Kemudian tanggal 1 Rajabnya datanglah perintah untuk puasa. Namanya puasa Rajab. Pak, ya. Siap nggak kita puasa nih, Pak? Insya Allah puasa Rajab tanggal 1 yaitu persis besok hari Rabu. Kata Nabi, siapa yang berpuasa 10 hari dia itu, hadisnya 10 hari. Kata Nabi, 10 hari yang dia lakukan puasa, di hari pertamanya Allah kasih ridwanullahil akbar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan yang paling besar kepada orang yang puasa bulan Rajab pada hari pertama. Kemudian hari keduanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada dia laisa indahu illa karamah, akan Allah angkat dia punya derajat. Yang ketiga, upiyalahu min jami'i bala'i dunya, Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara dia daripada mara bahaya dan daripada malapetaka dunia. Ya, malapetaka dunia itu bisa datang kapan saja dan di waktu yang tidak diduga-duga. Itu namanya malapetaka. Kalau sesuatu yang kita duga-duga namanya akibat. Ada sebab, ada akibat. Sebab ngambil helm orang digebukin, itu ada sebabnya. Tapi kalau bala ini, musibah ini, malapetaka ini tidak ada yang bisa duga, Pak. Misterius, rahasia. Jadi kalau kita mau jauh dari bala demikian, di tanggal 3 Rajab kita masih puasa. Kemudian siapa yang berlanjut puasa 7 harinya, 1 sampai 7 akan ditutup baginya 7 pintu nerakanya Allah Ta'ala. Berat kalau puasa Ramadan enteng karena banyak yang puasa. Si Anu yang biasanya Ji Samsu nggak ngerokok, yang susah bulan Rajab. Rebo sukses, Kamis biasa ada yang puasa Kamis, ya kan? Jadi emang itu Sabtu, Minggu, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 7 hari. Insya Allah lebih enteng. Kalau mengentengin barangkali Bapak ada yang utang Ramadan, ya kan? Ada yang utang puasa, kapan lagi mau bayar? Besok udah Rajab, Sya'ban, puasa masa iya setahun kita anggurin utang gak dibayar-bayar. Utang setahun gak dibayar, padahal orangnya di depan mata, badannya sehat, betul? Kesel gak Pak kira-kira? Emang Tuhan kagak kesel, Pak?
Coba dah, giliran orang kita takutin kesel. Kalau Allah setahun kagak dibayar kesel. Makanya siapa yang kira-kira punya hutang puasa, mumpung bulan Rajab ini, ibu-ibu saya udah serukan puasa lu puasa, ya siap puasa Ustaz. Jalan-jalannya gimana? Agak sih saya kagak jalan-jalan. Emang apa? Enggak ada yang ngajak katanya begitu. Jadi kalau ada yang ngajak jalan-jalan, wah iya. Soalnya banyak lah yang puasa. Nah jadi kalau banyak kan kita relatif cenderung lebih aman, ya. Sebarangnya nama puasa Ramadan lebih ringan, jadi sambil bayar hutang lah. Bayar hutangnya besok Rebo, Kemis. Pas Kemisnya itu berarti kan ada kesunahan puasa Kemis ya Pak. Jadi Rajabnya dapat, Kemisnya dapat, hutangnya lunas. Cakep. Katakanlah yang udah lunas hutang Ramadannya, dia puasa pas di Senin, Seninnya dapat, Rajabnya juga dapat. Cuma nanti dalam hal niatnya, karena kan inamal a'malu binniyat, dibikin diatur. Karena kan pakai niat ibadah itu. Oke, jadi kalau yang mau bayar Ramadan cukup dicukupkan dia hanya niat bayar puasa aja, niat qada aja. Wa itu Ramadan an qada'i Ramadan fardlillahi taala. Udah sekali niat aja. Jadi datangnya di puasanya Kamis, niatnya satu aja Pak. Jadi nggak perlu niat Rajab, nggak perlu niat Senin. Saya kayaknya kurang sekutat, maunya diniatin semua. Iya, apa nggak kagak. Akhirnya saya di WA, Ustaz, tolong dong kirimin niat membayar puasa Ramadan. Nah sekarang kalau yang puasa Ramadannya lunas, nggak ada utang Ramadan, maka kemudian puasanya tinggal Rajab sama Kamis. Cukup satu aja, cuman yang diniatin Rajabnya. Yang diniatin Rajabnya, kalau diniatin Rajabnya itu udah pasti Seninnya ngikut, karena Senin itu kan puasa mingguan, Rajab puasa tahunan. Yang hari yang mingguan itu udah pasti ngikut dalam setahun. Tapi kalau kita ngikut puasanya Kemis doang, niat nawaitu sama beneran ada yaumal khamisi sunatan lillahi ta'ala. Rajabnya nggak diniatin, nggak dapet Pak. Kalau kita niat Kemis doang, nggak diniatin Rajabnya, berarti Rajabnya nggak dihitung. Karena yang mingguan nggak mencakup tahunan. Kalau kita niat tahunan udah pasti yang mingguan ikut, yang bulanan pasti ngikut. Ntar ketemu lagi 13, 14, 15. Misalkan ada yang mau puasa Rajabnya modelnya begini nih, nggak sampai 10 hari berturut-turut. Karena ada yang nawar kemarin sama saya, Pak Ustadz mau tanya, ada apa Bu? Ini kan 10 hari, 1 sampai 10 nggak putus-putus ya Ustadz? Enggak sih kalau kata Nabi. Memang saya Nabi pun nanya, enggak bisa kira-kira bisa nggak diketeng gitu. Tahu diketeng nggak Pak? Dicicil, dihancur, diecer, ya kan? Bagaimana sih ngecernya Bu? Jadi ini awal saya puasa 3 hari nih, ntar di pertengahan saya ngambil 3 hari lagi. Oh iya, di tengah itu sambil puasa ayam ulpet ya Bu ya, 13, 14, 10. Iya, nanti di akhir baru saya tutup 4, jadi kan 10 tuh semuanya. Ada yang menyatakan bahwa kita disunahkan puasa bulanan. Puasa apa? Jadi ada ayam bid, ada ayam muswad namanya. Di hari itu ada hari putih, ada hari hitam. Hari putih dan hari hitam. Ada juga puasa awal bulan. Jadi setiap awal bulan tuh kita disunahkan puasa. Jadi kita gabung aja nih kebolehannya. Jadi di awal bulan ada boleh puasa, di pertengahan bulan namanya ayamul bid, di akhir bulan namanya ayam muswad. Jadi ada hari hitam, ada hari putih, ada hari dalam sebulan itu namanya puasa bulanan. Jadi boleh Pak ngambil ngecer awal bulan 3, nanti pertengahan 3, dan di akhir ditutup dengan 4 jadi 10. Boleh juga. Itu dianggap juga puasa Rajab dalam 10 hari. Nah, caranya begitu. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa berapa hari? 10. Andai kata siapa yang mau menambah gimana Pak Ustaz? Boleh. Kata Nabi, siapa puasa sehari bulan Rajab, ngacak ya, mau awal mau tengah, sehari dia puasa, dihapus dosanya 3 tahun yang lalu. Puasa 2 hari dihapus, kemudian yang 2 hari berikutnya itu dihapus 2 tahun dosa berikutnya.
kemudian saya puasa di hari ketiga, berarti 3 hari yang berikutnya, maka dihapus dosa setahunnya. Siapa yang nambah 4, 5, 6, 7, setiap dia berpuasa dihapus dosa 1 bulan lalu daripada dosanya. Terus dia puasa, ya dihapus terus setiap bulan dosa-dosa yang lalunya. Tapi nggak boleh penuh, Pak. Nggak boleh puasa sebulan penuh. Kenapa? Karena nanti tasyabuh, dia serupa dengan puasa Ramadan. Karena Allah syariatkan yang namanya puasa sebulan penuh cuma Ramadan doang. Jadi Ramadan bukan setengah, bukan 3/4 penuh. Puasanya setengah aja, setengah agak boleh. Puasa Ramadan itu syariatnya sebulan penuh. Syahrul Ramadan, sebulan penuh Ramadan. Maka nggak boleh puasa yang lain dipuasakan penuh. Ada yang ngajakin penuh tuh, Pak. Saya tanya, saya puasanya penuh aja tuh, Ustaz. Emang ngapa? Kan Nabi juru 10 hari aja, yang 20-nya bebas, sudah buka, makan. Ya itu masalahnya Pak Ustaz. Saya 10 hari puasa, mendingan deh tuh. Nah begitu 11 ke sono kan disuruh makan, saya makan pakai apa? Dia kata begitu. Bapak sekalian, kemudian yang kedua, amalan dalam bulan Rajab disebut istighfar Rajab. Ada amalan untuk banyak beristighfar. Karena memang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di bulan Rajab itu termasuk kata ulama turunnya ayat perintah untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan dari Allah. Si Rajab itu lama bilang begini istighfarnya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya.